Jadi teman-teman, aku ya dulu pertama ke Taiwan tuh sama sekali nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, cuman bisa ni hao sama how gitu doang. Terus majikan aku tuh kalau kira-kira nyuruh yang agak panjang, dia tuh pakai Google Translate, pakai handphone. Jadi dia ngomong dulu ke handphone pakai Mandarin kayak gini. Habis itu nanti ada terjemahan bahasa Indonesia ya. Nanti diliatin ke aku, baru aku ngerti. Oh, majikan ternyata nyuruh begitu, nyuruh begini. Di sana teh cengar cengir olohok olohok di sana tuh ukur gitu hungkul, jadi ente bisa ngomong gitu, cuman bisa satu doang, how bari olohok. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Nateh Intan di dia. Nah, di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku pertama kali masuk Taiwan ya teman-teman. Jadi aku tuh masuk Taiwan pada tahun 2016. Nah, 2016 aku dapet job di PK itu waktu di PT dikasih tahu ya. Jadi sebelum kita terbang tuh, sebelum kita kerja biasanya di PT Taiwan tuh kita dikasih PK kertas, dikasih tahu oh job kita itu nanti jaga kakek apa jaga nenek, terus di rumahnya ada berapa orang, kerjaan kita tuh apa aja ya teman-teman. Sebelum kita tanda tangan PK itu perjanjian kerja, jadi kita harus baca betul-betul, nanti ditanya mau apa enggak kerjanya, mau apa enggak kerja di sini, mau enggak, contoh gitu. Nah, akhirnya aku tanda tangan PK itu, di situ tertulis bahwa aku tuh jobnya kerja jaga nenek umur 77 tahun, di rumah itu hanya ada nenek dan anaknya nenek laki-laki, dan anaknya nenek itu belum nikah ya. Habis itu rumahnya itu apartemen, kamar 3 di situ tuh. Habis itu kerjaannya aku tuh masak, belanja, jaga merawat nenek, terus ada kayak siram bunga, bersih-bersih rumah, pokoknya nyapu, ngepel, intinya kayak gitu. Uh, Setelah itu ceritanya aku terbang ke Taiwan ya, terbang ke Taiwan. Setelah nyampe di Taiwan itu kita diiniin teman-teman ya, dikumpulin di satu tempat. Waktu itu aku ada karena aku udah malam, jadi kita itu semuanya banyak kan, pokoknya dicampur ya, di situ tuh ada Indonesia, Vietnam, Thailand, semua disatukan di situ. Jadi kita datang ke Taiwan di satu tempat itu disatukan di situ. Ibaratkan sebelum medikal. Jadi kita itu di situ tidur dulu sebentar, satu malam waktu itu, karena memang nunggu pagi. Paginya kita langsung medikal. Paginya aku medikal, jadi medikalnya di bandara Taiwan tuh kan ada di Toyen, medikal juga di sana di Toyen ya. Setelah itu pagi-paginya itu kita langsung diantar medikal semuanya. Setelah selesai medikal, aku dianterin ke tempat agensi. Nah, di tempat agensi itu nanti dari tempat agensi baru dianterin ke rumah majikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ceritanya aku langsung masuk rumah majikan, diantar sama agen beserta penerjemah. Jadi aku dibantu penerjemah karena memang belum bisa bahasa Mandarin ya teman-teman. Semua anak non itu dibantu penerjemah. Bahkan yang sudah X juga udah bertahun-tahun di Taiwan, biasanya mereka masih memakai penerjemah untuk bantu bicara. Nah, ceritanya di sana itu aku ketemu neneknya tuh senyum gitu, ramah, kelihatannya sih ramah neneknya. Terus di situ ada majikan aku ngomong bahasa Mandarin, jelasin. Jadi pas aku datang tuh jelasin langsung aku tuh kerjanya apa sih. Jadi kata dia bilang, katanya aku harus bangun aku harus bangun jam 6 tuh nanti aku bersih-bersih langsung ya, bersih-bersih, nyapu, ngepel, tunggu nenek bangun. Kalau nenek bangun jam setengah 7, bantu nenek gosok gigi, bantu nenek cuci muka, habis itu bantu nenek ganti baju.
Nah setelah itu bantuin nenek siapkan sembahyang. Biasanya nenek pagi-pagi ada sembahyang kayak nyiapin buahnya. Kalau orang orang apa sih, dia nenek aku yang dulu agamanya Buddha ya. Jadi biasanya kalau orang Buddha tuh untuk sembahyang tuh nyiapkan sesajen gitu teman-teman. Sesajen contoh buah-buahan kayak gitu. Buah-buahannya ganjil ya. Kalau ganjil jadi bilangannya kayak 3 gitu. Kalau melon ya 1, kalau buah naga ya 3, bilangannya ganjil. Pagi-pagi kata majikan tuh nanti jadi jadwal kerja aku tuh seperti itu, dikasih tahu gitu dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh aku tuh ngapain aja sih kerjaan aku tuh. Terus majikan ada jelaskan sama penerjemah bahwa nenek aku yang aku rawat itu dia vegetarian, dia vegan, nggak makan dagingan, nggak makan ikan, nggak makan, pokoknya dia hanya makan sayuran doang. Dia makan sayuran sama tahu kayak gitu. Dia boleh makan telur 1 minggu 2 kali katanya. Terus dia nggak makan seledri, nggak makan daun bawang, bawang putih, pokoknya semua yang bau-bau enggak ya. Dia hanya makan sayuran semua, buah-buahan aja. Terus ada minum susu. Susunya kayak susu, kalau orang vegetarian susunya pakai susu kedelai. Kalau enggak susu kedelai, susu almond ya. Jadi dia minum susu almond setiap hari sama susu kedelai. Setelah itu ceritanya majikan itu udah jelaskan ke penerjemah, jadi aku jadwalnya itu dari pagi ngapain aja, habis itu penerjemah langsung jelaskan pakai bahasa Indonesia. Oh Mbak Intan pagi-pagi bangun begini. Nah habis ceritanya ya, penerjemah udah pergi, aku di rumah nenek sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pokoknya aku tuh aku jalanin aja. Sebetulnya aku tuh nggak betah ya, nggak betah, cuman dibetah-betahin. Dan alhamdulillahnya aku kerja jaga nenek itu dari 2016 sampai 2019. Jadi aku pertama kali datang ke Taiwan kerja itu dapatnya di daerah Taipei teman-teman. Taipei daerah Zhongshan ya, di ibu kota Taiwan. Jadi itu daerah kota, kemana-mana deket. Ke Changgen Yen, ke rumah sakit Changgen itu jalan kaki doang. Terus di sana rame lah pokoknya. Anak Indonesia juga banyak, toko Indonesia juga. Kemana-mana itu kayak strategis gitu. Di sini juga sama. Nah setelah itu jadi kalau aku jaga apa ya, kalau aku bisa jelasin, katanya kan ada yang bilang enak ya kerja di Taiwan, kerjanya cuman YouTuber. Enak ya kerja di Taiwan tiap hari cuman Facebookan, main sosmed. Terus enak banget kelihatannya kerja di Taiwan, santai banget. Enggak mbak, jadi kayak gini, aku Taiwan itu rata-rata kerjanya jaga lansia ya, jaga nenek atau jaga kakek, caregiver itu jobnya itu memang seperti itu. Enggak, jarang banget yang jaga anak, emang nggak ada. Jadi orang Taiwan tuh anaknya itu dijaga sama orang tua sendiri, sama mereka sendiri gitu. Job nggak beda sama Hong Kong. Kalau Hong Kong kan banyak yang jaga anak ya. Kalau di Taiwan tuh pemerintah tidak memperbolehkan. Jadi mereka anak tuh dijaga sama orang tuanya. Kalaupun kerja itu ada penitipan, kayak penitipan anak gitu. Nggak sama kita itu datangnya kayak buat memang untuk menjaga lansia aja sebetulnya job. Tapi kalau udah masuk rumah majikan kita ya semua sepaket, kayak bersih-bersih lah, nyapu, ngepel, ke pasar, masak, semua diborong kerjaannya. Nah, nenek yang aku jaga itu ya guys, kerjaannya itu sering banget kayak ngadu-ngadu guys. Ngadu-ngadu gitu. Kayak dia punya anak kan. Nenek aku punya anak 5 ya. Setiap minggu anaknya ada datang. Jadi kita makan-makan bareng. Makan-makan bareng. Habis itu nenek aku tuh sering setiap hari juga nelpon anaknya, ngadu begini, ngadu begitu, kayak itu. Dia pakai bahasa Tai ya, pakai bahasa Hokkien, dan aku tuh nggak ngerti banget bahasanya itu, nggak betul-betul nggak ngerti. Dia ngomong apa nggak ngerti. Jadi aku cuman hmm 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 gitu ya, olohok olohok di sana gitunya. Jadi guys, kalau ngurusin lansia itu sebetulnya kerjaannya itu santai, enak ya. Jadi kerjaan itu nggak capek, cuman capek hati doang. Kayak nenek itu sering ngadu-ngadu dulu. Jadi ini kontrak kerja pertama aku datang ke Taiwan yang tahun 2016. 2016 sampai 2019 itu aku jaga nenek ya yang di Taipei daerah Zhongshan itu. Nah 2019 aku pindah ke sini
jaga kakek. Jadi di sini tuh baru 1 tahun guys, 1 tahun lebih jaga kakek yang ini ya. Dan nenek aku itu ya, apa namanya, setiap hari tuh dipijit. Pokoknya dia nggak boleh ngelihat, nggak suka ngelihat aku duduk diam. Katanya, Intan, kamu ada kerjaan nggak? Pijitin aku. Intan, kamu ada kerjaan nggak? Pijitin aku. Gitu. Jadi senangnya itu dipijit nggak boleh gitu, nggak boleh diem kitanya itu. Pokoknya ngelihat aku diem itu pasti dia itu nyuruh mijit gitu. Nah, jadi sekalipun aku tuh nggak betah, sebetulnya aku nggak betah ya. Cuman aku paksain. Kenapa? Karena memang aku datang ke Taiwan itu udah prosesnya itu di PT lama, udah perjuangannya itu betul-betul panjang. Aku belajar bahasa pagi siang malam di PT itu capek. Terus posisi di PT itu ya teman-teman, aku tuh kayak trauma banget. Aku masuk PT sedih banget kalau diceritain lah PT. Dan aku nggak mau gitu, nggak mau ibaratkan proses yang kedua kalinya. Cukup sekarang itu berangkat ke Taiwan 1 kali, pulang itu udah sukses punya usaha sendiri, amin gitu. Pokoknya cita-cita aku ya, jadi nggak mau bolak-balik, cukup berangkat 1 kali. Karena itu apa ya, aku tuh males di proses di PT-nya doang gitu. Karena proses PT-nya itu kayak beratnya capek aja. Udah itu banyak tumilah apa-apa, ngantri makanan itu pokoknya makanan itu nggak layak lah intinya. PT itu ngasih makan itu makanannya nggak kayak di BLK ya. Aku nggak ngomong PT, di BLK ini. Waktu di BLK aku ibaratkan kita potong gaji 9 bulan, potongan bank itu. Tapi di BLK tuh kasih makan tuh asal-asalan gitu, kayak nggak layak, nggak bergizi gitu. Nah, jadi setelah itu ya, aku jaga nenek yang nenek umur 77 tahun. Jadi aku jaga nenek pertama kali ke Taiwan tahun 2016. Jaga nenek yang di Taipei daerah Zhongshan itu 3 tahun berarti. 2016 sampai 2019 ya teman-teman. Taiwan itu kontraknya 3 tahun memang, 3 tahun. Nah, setelah itu aku kan pindah majikan. Terus aku pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Nah, di sini aku jaga kakek. Kakek umurnya kemarin tuh 81 tahun. Jadi aku sekarang jaga kakek. Nah, jaga kakek di sini baru 1 tahun ya teman-teman. Jadi aku jaga kakek 1 tahun lebih di sini. Sebetulnya sih kalau jaga lansia kerjaan santai ya aku bilang. Cuman nggak ini doang, capek hati doang. Capek hatinya karena kan karakter lansia itu kayak kembali ke anak-anak lagi. Jadi apa-apa tuh kayak manja gitu, caper orangnya itu. Apa-apa tuh kayak kalau lamun cek Sunda mah hayang kalem gitu, aleman orangnya. Nah, jadi aku tuh sebenarnya masih pengen cerita panjang lebar, tapi sekarang tuh lagi sakit ya, sakit tenggorokan, jadi nggak enak ngomongnya. Makanya aku pelan-pelan. Oke ya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.